Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah yang akan membahas tentang lahirnya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran yang akan kita pelajari adalah pada fase F, peserta didik di kelas 11 mampu mengembangkan konsep-konsep dasar sejarah untuk mengkaji peristiwa sejarah dalam lintasan lokal, nasional, dan global. Melalui literasi, diskusi, dan penyelidikan berbasis proyek kolaboratif, peserta didik mampu menjelaskan berbagai peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia dan dunia, meliputi lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia, perkembangan kolonialisme dan imperialisme dari mulai VOC, masuknya pengaruh Prancis dan Inggris, masa kekuasaan Belanda kedua. Selanjutnya marilah kita perhatikan materi yang terdapat di dalam monitor. Lahirnya kolonialisme dan imperialisme barat di Indonesia. Ada 3 faktor. Pertama, faktor utama, yang kedua, faktor pendukung, yang ketiga, faktor pemicu. Faktor yang utama sering juga disebut motif imperialisme kuno. Terdiri dari 1. God, 2. Glory, 3. Gospel. God artinya memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak, dan bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Waktu itu yang dituju terutama Guinea dan rempah-rempah dari timur. 2. Glory yaitu memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. 3. Gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Pada mulanya, orang-orang Eropa ingin mencari dan bertemu dengan Prester John yang mereka yakini sebagai raja Kristen yang berkuasa di timur. Faktor yang kedua adalah faktor pendukung. Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi atau pembuatan peta, dan karapel, yaitu perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. Dengan kata lain, ketika penjelajahan samudra dimulai, Eropa menikmati apa yang disebut abad penemuan. Jatuhnya Konstantinopel menginspirasi abad penemuan sebab orang Eropa lalu berpikir keras menemukan jalur dan pusat perdagangan rempah-rempah yang baru. Para penjelajah ini juga didorong oleh idealisme pribadi. Semenjak munculnya penemuan Galileo Galilei bahwa dunia itu bulat, mereka tertantang membuktikannya sendiri. Rasa penasaran dan idealisme pribadi itu diperkuat oleh kisah perjalanan yang ditulis Marco Polo dalam bukunya yang berjudul The Travel of Marco Polo. Buku ini mengisahkan tentang keajaiban dan kemakmuran wilayah dunia di Timur, Asia, Persia, Cina, dan Indonesia. Pertama kali diterbitkan tahun 1477, Christopher Columbus konon membaca buku ini secara rinci dan penuh perhatian. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja terampil asal Konstantinopel ketika kota ini dikuasai oleh Kesultanan Ottoman pada tahun 1453. Sebagian dari mereka ahli dalam ekonomi, termasuk seluk-beluk perdagangan di Asia dan Afrika, dan bahkan juga ahli dalam bidang maritim. Alih pengetahuan dari para pengungsi asal Konstantinopel ini ikut membantu kedua negara itu melakukan perluasan wilayah baru di luar dataran Eropa dan Mediterania. Yang ketiga adalah faktor pemicu. Jalan untuk mencapai ketiga tujuan utama itu yaitu God, Gospel, Glory terbuka lebar ketika pada tahun 1453 Konstantinopel dikuasai bangsa Turki Utsmani atau Ottoman. Sultan Mehmed II tahun 1432 sampai 1481, penguasa Ottoman menghambat pedagang Eropa beroperasi di daerah kekuasaannya.
Akibatnya, satu-satunya akses orang Eropa melalui darat ke Asia terputus, yang tentu sangat mempengaruhi lalu lintas serta volume perdagangan rempah-rempah. Hal ini memengaruhi ekonomi Eropa, termasuk Portugis. Oleh karena itu, bangsa Barat yang dipelopori Portugis berusaha keras mencari sumber dan rute baru mendapatkan rempah-rempah. Masa ketika orang-orang Eropa, Portugis, dan kemudian Spanyol melakukan perjalanan ke wilayah timur ini dikenal dengan sebutan era penjelajahan samudra yang berlangsung pada tahun 1450-an sampai tahun 1650. Pada tahun 1488, Bartolomeus Dias berlayar menuju pantai barat Afrika. Ia mengitari Tanjung Harapan, tetapi belum berlabuh di tempat itu. Ekspedisi Portugis ke India baru terwujud pada tahun 1497 di bawah pimpinan Vasco da Gama tahun 1469 sampai 1524, hampir satu dekade setelah ekspedisi Dias. Dengan mengitari Tanjung Harapan dan mengarungi Samudra Hindia, ia tiba di Calicut, India pada tahun 1498. Baru di bawah Francisco de Almeida pada tahun 1505, Portugis menancapkan kekuasaan politik di India. Almeida diangkat menjadi wakil pemerintah Portugis di India. Pelaut Portugis yang erat kaitannya dengan kolonialisme imperialisme Eropa di Indonesia adalah Alfonso d'Albuquerque. Ia menaklukkan Goa, India pada tahun 1510. Dari Goa, ia melebarkan sayap ke Nusantara. Selanjutnya, marilah kita lihat bagaimana masuknya bangsa Barat ke Nusantara. Pertama, masuknya bangsa Portugis. Portugis masuk ke Nusantara atau Indonesia di bawah pimpinan pelaut terkenal Alfonso d'Albuquerque. Alfonso, arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia, serta orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi Eropa selama berabad-abad atas Nusantara. Sasaran pertama ekspedisi militernya adalah Malaka. Ia tiba di tempat tersebut pada awal Juli 1511 dan pada tanggal 10 Agustus 1511 Malaka dijatuhkan. Setelah menguasai Malaka, pada tahun 1512 Portugis menjalin komunikasi dengan kerajaan Pajajaran yang pada saat itu masih bercorak Hindu untuk menandatangani perjanjian dagang terutama lada. Perjanjian dagang tersebut kemudian diwujudkan pada tahun 1522 dalam bentuk dokumen kontrak. Di Ternate, Portugis menjalin persekutuan dengan Kesultanan Ternate. Ternate berkepentingan untuk menerima Portugis, yaitu untuk mengimbangi Tidore. Sejak kemunculannya pada pertengahan abad ke-13, Kesultanan Ternate dan Tidore sudah berebut hegemoni. Ternate merangkul Portugis pada tahun 1512, sedangkan Tidore bersekutu dengan Spanyol pada tahun 1522. Monopoli Portugis atas perdagangan rempah-rempah di Nusantara berakhir sejak dikalahkan oleh Sultan Babullah dari Ternate pada tahun 1575, serta kemudian disingkirkan Belanda dari Ambon pada tahun 1599. Selanjutnya, marilah kita perhatikan perjalanan bangsa Spanyol melalui slide yang menggambarkan peta perjalanan bangsa Spanyol. Dalam kolom keterangan di sini terdapat perjalanan Marco Polo dari tahun 1271 sampai 1295. Lalu perjalanan Columbus tahun 1492 sampai 1493 dan perjalanan Magellan dan Delcano pada tahun 1519 sampai 1522.
Berikutnya, marilah kita lihat bagaimana masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Saat Portugis masuk ke Asia, Belanda bukanlah sebuah negara yang merdeka. Mereka pada waktu itu terdiri dari provinsi-provinsi. Ada 17 provinsi yang masing-masing bersifat otonom. Secara de jure, ke-17 provinsi ini merupakan bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Ke-17 provinsi ini kemudian bersatu membebaskan diri dari Spanyol dalam apa yang disebut Perang 80 tahun yang berlangsung antara tahun 1568 sampai 1648. Pada tahun 1581, mereka mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol serta langsung membentuk apa yang disebut Republik Belanda. Sebelumnya, pada tahun 1580, Spanyol menduduki Portugis termasuk Lisbon, kota perdagangan terbesar di Portugis pada tahun itu. Pendudukan Lisbon tidak terlepas dari perang kemerdekaan Belanda terhadap Spanyol. Raja Spanyol, Philip II, yakin bahwa pemberontakan Belanda akan padam dengan sendirinya jika perekonomiannya rapuh. Hal itu dilakukan dengan menutup aksesnya ke pusat perdagangan yaitu Lisbon yang menjadi salah satu tiang penopang utama perekonomiannya. Namun perkiraan Philip II meleset. Penutupan akses terhadap kapal-kapal Belanda itu memang berhasil. Namun di sisi lain langkah tersebut membawa dua berkat tersembunyi bagi Belanda. Pertama, Belanda semakin gencar berjuang hingga mendeklarasikan kemerdekaan pada tahun 1581. Kedua, kehilangan akses ke Lisbon membuat Belanda berpikir keras menemukan rute-rute alternatif perdagangan. Bagian dari proses itu adalah menemukan pusat rempah-rempah di Asia yang sebelumnya dirahasiakan begitu rupa oleh Portugis. Cornelis de Houtman diutus para pedagang Amsterdam ke Lisbon untuk menemukan sebanyak mungkin informasi mengenai kepulauan rempah-rempah. Dari mereka, para pedagang Belanda memastikan Banten sebagai tempat yang paling tepat untuk membeli rempah-rempah. Pada tanggal 2 April 1595, berangkatlah ekspedisi pertama Belanda di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Rombongan tiba di Banten pada bulan Juni 1596. Rombongan ini gagal menancapkan kaki di Nusantara karena mendapat resistensi yang kuat dari Kesultanan Banten, terutama karena sikap rombongan yang angkuh dan kasar. Meskipun demikian, ekspedisi perdana ini berjasa membuka rute ke Indonesia bagi Belanda. Ekspedisi kedua terjadi dalam kurun waktu 1598 hingga 1600 di bawah pimpinan Jacob van Eyck. Tidak seperti ekspedisi pertama, Van Eyck disambut dengan baik oleh Sultan Banten. Alasannya politis. Beberapa bulan sebelumnya, Banten terlibat perang dengan Portugis yang merugikan Banten. Oleh karena itu, Belanda diharapkan menjadi sekutu melawan Portugis. Van Eyck kemudian memerintahkan sebagian kapal untuk berlayar ke Maluku. Mereka tiba di Ambon pada tahun 1599, lalu ke Ternate dan Kepulauan Banda. Baik di Ternate maupun di Banda, Belanda disambut dengan baik. Penduduk wilayah ini sudah lama kecewa dengan kebijakan Portugis memonopoli perdagangan rempah-rempah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Belanda. Pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis menyerahkan pertahanannya di Ambon. Pada tahun 1623, Kepulauan Banda dikuasai. Sejak saat itu, Belanda sepenuhnya memonopoli perdagangan rempah-rempah di Kepulauan Maluku. Pelajaran atau ibroh yang bisa kita ambil dari materi ini, sebagai bagian dari masyarakat dunia,
maka apa yang terjadi atau situasi kondisi yang terjadi di belahan bumi lain akan berpengaruh terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di negeri ini. Dengan demikian, maka kita harus meningkatkan kekuatan dalam berbagai aspek kehidupan agar tidak dikuasai oleh kepentingan negara lain yang sudah lebih maju dan lebih kuat. Demikian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.